Selamat pagi semua, selamat memasuki hari baru. Mari kita mempersembahkan diri kita kepada Tuhan, mempersembahkan intensi kita masing-masing. Intensi yang disiapkan berdoa untuk para penderma di mana saja mereka berada, penderma kita masing-masing yang selalu mendoakan kita, yang selalu membantu kita, entah bantuan pikiran, nasihat, atau bantuan lewat barang-barang material. Itu juga berdoa untuk grup-grup rohani yang selalu menawarkan renungan-renungan harian, membacakan firman Tuhan untuk kita semua. Semoga usaha baik mereka senantiasa diberkati. Dan juga kita-kita yang mendengarkannya, yang membacakan renungan-renungannya, juga turut diberkati. Kita berdoa untuk mereka-mereka yang sakit. Begitu banyak teman kita yang sakit, anggota keluarga, teman-teman, atau ada orang yang meminta kita untuk mendoakan mereka. Mari kita serahkan mereka semua kepada Tuhan. Baik ya karena sakit bawahan maupun karena virus corona. Semoga zaman Tuhan mendatangkan kekuatan dan kesehatan bagi mereka, kesembuhan dari sakit. Nah, secara khusus saya ingat anak Simplicia Foresa Hadun dan juga konfrater kami, dia barusan menyampaikan pesan untuk saya, mendoakan dia, Pater Chris Sambu, dan juga Pak Yohanes, teman saya di Australia. Semoga dia kuat kembali dari gangguan kesehatannya. Semoga doa-doa kita mendatangkan kesembuhan total baginya. Dan kita juga berdoa untuk keluarga kita masing-masing, orang tua kita, saudara-saudara kita, ponakan kita, om, tante kita. Mari kita serahkan mereka semua kepada Tuhan. Mereka merayakan ulang tahun, anggota keluarga kita, teman kita. Semoga doa-doa kita mendatangkan berkat ke atas mereka semua. Dan kesuksesan dalam usaha apa saja. Mari kita ingat mereka yang meninggal dunia. Kemarin sore kami ingat konfrater kami yang meninggal dunia, secara khusus Pater Goes Niti yang merayakan 40 hari kematiannya. Semoga kini dia boleh berbahagia bersama para kudus di surga. Dan juga Pater Gabriel Mite, SVD. Semoga dia juga mendapat kebahagiaan kekal dalam kerajaan surga. Marilah kita memulai misa kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, hari ini Gereja Sejagat merayakan pesta wajib Santo Agustinus, seorang uskup dan pujangga gereja. Di masa-masa kecil dan masa mudanya, kehidupannya kurang bagus. Tetapi mamanya, Ibu Monica, yang kita rayakan pestanya kemarin, selalu mendoakan dia. Dan akhirnya dia bertobat. Waktu bertobat, dia masuk seminari, ditabiskan jadi imam, kemudian dikonsekrir menjadi uskup Hippo di Afrika Utara. Semoga Santo Agustinus senantiasa mendoakan kita semua. Supaya doa kita berkenan kepada Tuhan, mari kita mohon ampun atas segala dosa dan kekurangan kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menyampaikan firman yang menjadi pegangan hidup kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau diutus Bapa, supaya karena rahmat-Mu kami sanggup melaksanakan kehendak Allah. Kristus, kasihanilah kami.
Kristus kasihanilah kami. Engkau menghendaki agar kami menampakkan karya keselamatan-Mu di tengah masyarakat kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa, cahaya kebenaran sejati, baruilah kiranya di dalam gereja-Mu semangat yang Kau curahkan dalam diri Santo Agustinus. Semoga kami merindukan Dikau, sumber kebijaksanaan sejati, dan mencari Engkau, asal segala cinta ilahi. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara, tentang kasih persaudaraan, kiranya tidak perlu aku menulis kepadamu, sebab kalian sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Hal itu kalian amalkan juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia. Tetapi kami menasihati kalian, saudara-saudara, agar kalian lebih sungguh-sungguh lagi mengamalkannya, dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri, dan bekerja dengan tangan, sebagaimana telah kami pesankan kepada kalian. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Refrain. Tuhan akan datang menghakimi para bangsa dengan adil. Tuhan akan datang menghakimi para bangsa dengan adil. Nyanyikanlah lagu-lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Refrain. Tuhan akan datang menghakimi para bangsa dengan adil. Biarlah gemuruh laut dan segala isinya, dunia dan semua yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan, dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama di hadapan Tuhan. Refrain. Tuhan akan datang menghakimi para bangsa dengan adil. Bait pengantar Injil. Haleluya, haleluya. Perintah baru kuberikan kepadamu, sabda Tuhan, yaitu dengan kalian saling menaruh cinta kasih, sebagaimana aku telah menaruh cinta kasih kepadamu. Haleluya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius, bab 25 ayat 14 sampai 30. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada para murid-Nya. Hal kerajaan surga itu seumpama seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberinya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan seorang yang lain lagi 1, masing-masing menurut kemampuannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu dengan memperoleh laba 5 talenta.
Hamba yang menerima 2 talenta pun berbuat demikian dan mendapat laba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama kemudian pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta datang dan membawa laba 5 talenta. Ia berkata, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah memperoleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hamba yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta. Katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah mendapat laba 2 talenta." Maka kata Tuhan itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu, hamba yang baik dan setia. Karena engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil, maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu." Kini datang juga hamba yang menerima 1 talenta dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia kejam, yang menuai di tempat Tuan tidak menabur, dan memungut di tempat Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan di dalam tanah. Ini terimalah milik Tuan." Maka tuannya menjawab, "Hai engkau hamba yang jahat dan malas, engkau tahu bahwa aku menuai di tempat aku tidak menabur, dan memungut di tempat aku tidak menanam. Seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerima uang itu serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai akan diberi sampai ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak punya, apapun yang ada padanya akan diambil. Dan buanglah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan ada ratap dan kertak gigi." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Kita diberi kesempatan untuk kembangkan talenta yang diberikan Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, kita bersyukur kepada Tuhan karena Ia memberikan kita talenta sesuai dengan kemampuan kita. Dalam Injil katakan bahwa ada 3 orang yang mendapat talenta, harta dari Tuhan mereka. 1 mendapat 5, 1 mendapat 3, dan 1 mendapat 1. Dan sesudah mereka menerima itu, yang mendapat 5 langsung pergi menjalankannya, berjuang keras untuk memperoleh laba, dan puji Tuhan dia mendapat 5, bunganya 5 dari 10. Demikian juga yang mendapat 2 talenta, dia juga berjuang, berusaha untuk mendapat talenta, mendapat laba dari talenta,
Yang dia terima 2 dan hasilnya 2, berarti 4. Dan kemudian yang ketiga mendapat 1. Tapi dia berpikir begitu negatif. Dia berpikir sangat buruk tentang tuannya. Lalu dia menyembunyikan Tuhan, tidak mau berusaha. Padahal sudah diberi kesempatan untuk menjalankannya, untuk memperoleh laba. Tetapi dia menyembunyikannya. Dan apa yang terjadi? Di saat tuannya datang, yang mendapat 5 profit, dapat 5 labanya, bersuka cita menyerahkan itu kepada Tuhan. Kepada Tuhan. Dan Tuhan juga begitu bersuka cita dengan dia. Karena itu dia diberi tanggung jawab lebih. Yang mendapat 2 juga punya laba 2. Dan Tuhan juga mempercayakan dia. Sementara yang dapat 1, dia mendapat siksaan. Saudara-saudaraku yang terkasih, Injil hari ini mau mengingatkan kita semua bahwa masing-masing kita sudah diberi harta, diberi kemampuan, diberi talenta. Ada yang mungkin lebih, ada yang pas-pas, dan ada yang kurang. Tapi yang diharapkan oleh Tuhan adalah manfaatkanlah kesempatan selama kita hidup di dunia ini untuk kembangkan kemampuan yang ada, mengembangkan harta yang ada, kembangkan talenta yang diberikan Tuhan. Jangan biarkan talenta itu mati, tidak berbunga. Tidak menghasilkan bunga, tidak menghasilkan laba, itu berarti kita dapat siksaan. Atau apa yang kita miliki ditarik kembali oleh Tuhan. Kalau kita kaitkan dengan cerita dari Santo Agustinus yang kita rayakan pestanya hari ini. Di awal kehidupannya, mengikuti tingkah laku bapaknya yang dianggap kafir, tidak masuk menjadi Katolik waktu itu. Punya kekayaan. Mungkin kekayaan itu yang menjadi tuan untuk mereka. Sehingga kehidupan mereka juga morat-marit. Tetapi Santa Monica selalu mendoakan mereka. Dan pada akhirnya, suami dari Ibu Monica bertobat. Kemudian anaknya Agustinus juga bertobat. Sampai dia menjadi imam dan uskup. Jadi di tahun-tahun itu, mereka memanfaatkan waktu. Monica memanfaatkan waktu, berjuang setengah mati agar anak dan suaminya bertobat. Dan hasil perjuangannya mereka bertobat. Dan selanjutnya Agustinus juga berjuang semakin dekat dengan Tuhan. Dan kedekatannya dengan Tuhan itu mendatangkan buah. Menjadi seorang uskup di Hippo. Dan begitu banyak orang senang dengan dia karena kedekatan, bagaimana dia mewartakan kasih kepada orang. Saudara-saudariku yang terkasih, kita semua bisa melaksanakan seperti itu dengan cara kita masing-masing. Kita tidak perlu belajar teologi atau macam-macam. Tapi dengan contoh hidup kita, talenta yang sudah diberikan kepada kita, manfaatkan talenta itu. Gunakan waktu setiap hari untuk tumbuh kembangkan talenta itu sehingga bisa menghasilkan buah. Kita berdoa dan meminta bantuan Santo Agustinus agar kita selalu memanfaatkan waktu dan kembangkan talenta yang sudah diberikan Tuhan. Jangan sembunyikan talenta itu. Sebaliknya kembangkan itu agar bisa menghasilkan laba, menghasilkan buah. Pasti Tuhan sangat berbahagia kalau kita tunjukkan laba dari talenta yang diberikannya. Amin. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia,
yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Dengan rendah hati dan tulus kami mengharap kepadamu, ya Allah Bapa kami, terimalah kami dan semoga persembahan yang kami siapkan ini berkenan padamu. Ya Tuhan, bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan sucikanlah kami dari dosa-dosa kami. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Murah, dengan sangat kami mohon kebaikan hati-Mu, sambil merayakan peristiwa penyelamatan-Mu. Semoga sakramen belas dan cinta kasih ini menjadi tanda persatuan dan ikatan cinta kasih dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab kesaksian iman orang kudus-Mu memberi kekuatan baru kepada gereja dan meyakinkan kami akan cinta kasih-Mu. Karena terdalam luhur mereka, secara khusus Santo Agustinus, kami digerakkan supaya berbakti kepadamu. Dan karena doa mereka, kami didorong supaya ikut serta melaksanakan karya penyelamatan-Mu. Oleh karena itu ya Bapa, bersama para malaikat dan semua orang kudus, Santo Agustinus, kami meluhurkan Dikau sambil bersukaria dan berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu, dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa.
Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan. Kebangkitannya kita muliakan. Kedatangannya kita rindukan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Siprianus hormat, serta para imam, diakon, biarawan, biarawati, dan semua pelayan sabdamu. Tuhan, dengarkanlah doa-doa kami untuk para penderma kami. Engkau mengetahui mereka siapa saja ya Tuhan. Berkatilah mereka, berilah mereka kesehatan jiwa raga, dan berkatilah segala usaha harian mereka. Berkatilah pemilik-pemilik grup-grup rohani dan admin mereka. Berkatilah mereka ya Tuhan. Semoga segala usaha dan karya harian mereka selalu diberkati. Dan berkatilah mereka yang juga setia mendengarkan, yang mengikuti pewartaan mereka lewat sosial media. Dan jamahlah mereka-mereka yang sakit ya Tuhan. Semoga jamahan-Mu mendatangkan kesembuhan. Dan berkatilah semua anggota keluarga kami di mana saja mereka berada. Berkatilah apa saja yang mereka lakukan setiap hari. Dan bagi yang sakit, semoga Engkau menjamah mereka semua. Dan semoga segala karya mereka diberkati dan kuatkanlah iman dan cara hidup baik mereka ya Tuhan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, secara khusus putra-putri Bapak Arnoldus Jansen yang hari kematian mereka kami kenangkan pada hari ini. Pater Ernest Bond dari Cina, Pater Richard Hajduk dari Polandia, Bruder Rafael Joseph Gemerer dari Argentina, Pater William Kelly dari Amerika, Bruder Gottfried Franz dari Jerman, Pater Louis Galinger dari Argentina, dan Pater Robert Meyer dari Amerika. Saudara-saudari kami, SSPS Suster Maria Ancilda, Suster Silveria, Suster Emanuela, Suster Adelma. Dan juga kami ingat konfrater kami, Koris Niti yang 40 harinya kemarin, dan juga Pater Gabriel Mite. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, bersama Santi Yosef suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus kami ingat, Santo Agustinus, Arnold Jansen, Yosef Reiner de Metz, yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu.
dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita sama-sama mendoakan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu di seluruh muka bumi. Bukalah hati setiap orang supaya percaya kepadamu, dan dengan demikian menjadi warga kerajaan-Mu yang abadi. Semoga kami pun giat mewujudkan kerajaan-Mu di tengah masyarakat, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Maka marilah kita mohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi kepada kita semua yang akan menyambutnya. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Ya Tuhan Yesus Kristus, semoga tubuh dan darah-Mu yang akan kami sambut, baik secara rohani maupun secara jasmani, melindungi dan menyehatkan jiwa raga kami. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa
Zat yang Maha Kudus. Berkat perjamuan suci ini, kami menjadi anggota tubuh mistik Kristus Putramu terkasih. Sucikanlah kiranya kami, sehingga menjadi serupa pula dengan Dia yang kami sambut dalam perayaan ini. Tuhan, dengarkanlah doa-doa kami, intensi-intensi kami. Semoga doa-doa kami berkenan kepadamu ya Tuhan, sehingga mendatangkan berkat bagi kami semua. Berkatilah para penderma kami. Berkatilah mereka-mereka yang dengan setia lewat grup-grup rohani mewartakan sabdamu dan juga menyampaikan pesan-pesan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Dan berkatilah semua anggota keluarga kami di mana saja mereka berada ya Tuhan. Dan jamahlah mereka yang sakit. Dan berilah istirahat yang kekal bagi mereka yang sudah meninggal dunia. Dan hiburlah, kuatkanlah mereka-mereka yang ditinggalkan. Semua doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada misa ini dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini misa kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita semua diutus. Amin.